Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Banyak politisi DPR atau pejabat-pejabat serta tokoh-tokoh yang berpengaruh ada segelintir lah ya, nggak semua. Kalau omongannya tuh sampah semua. Ya, profesor dan juga para intelektual, aktivis, semua menurut gua omongannya tuh sampah. Kagak bisa dijaga kalau ngatain orang. Kagak bisa ngargain orang lah menurut gua. Sembarangan ngatain ya. Dan itu banyak masyarakat yang melihat miris ya. Mereka-mereka yang sekolahnya tinggi, tapi kok begitu gayanya ya. Apalagi jika ada wakil rakyat kita yang mulutnya itu ember. Mulutnya tuh isinya comberan aja. Ya, karena kebenciannya ya, bukan karena apa-apa. Sebenarnya mereka-mereka itu cerdas, pintar, terlebih dari gua misalkan yang hanya bocah nongkrong aja tiap hari ngopi ngerokok tengah malam. Tapi masih bisa dijaga ngomongnya. Kalau ngatain orang tuh masih dijaga, kagak sembarangan. Apalagi kepada orang yang lebih tua ya, atau yang jabatannya lebih tinggi, ya patutlah kita hormati ya. Nggak sembarang ngomong. Walaupun kita ini apa namanya kecewa lah, macem-macem, masih kita jaga omongannya. Tapi yang aneh buat kita, para petinggi atau wakil rakyat, misalkan salah satunya, ada ini, Deddy Sitorus dan juga Roy Suryo. Mereka itu kan sebenarnya orang-orang pintar ya. Bahkan di video kali ini gue akan memberikan tayangannya bagaimana seorang Deddy Sitorus yang merupakan wakil rakyat juga ya, berkata bahwasannya itu King Kong. King Kong yang berkuasa 2 periode. Aduh, mari kita simak saja videonya. Let's go. Ya, kita play. Satu kali, kemudian presiden 2 kali, ternyata punya rekam jejak yang tidak pas. Yang saya tarik itu kan kejujuran, Mas. Ya. Kejujuran dan kenegarawanan. Nah, ini yang bikin kita pusing. Karena orang selalu bilang, PDIP bertanggung jawab dong. Ijazahnya ya tanda kutip palsu. Ya. Saya kan bilang gini, orang mendaftar jadi anggota PDI Perjuangan itu kan KTP. Persis. Oke, Ya. nggak ada ijazahmu mana sini. Orang membutuhkan ijazah Deddy itu Sitorus ketika lagi kemudian ngobrol dia sama mendaftarkan Roy diri Suryo. untuk berkontestasi, apakah di pemilu legislatif, di pemilu eksekutif, kan gitu nih. Betul. Dia menyerahkan berkasnya itu ke KPU. Persis. Ya ini kan? Ini kan sesuai dengan Nah, ini terkait juga dengan yang barusan ngomong nih, ada Victor Suryadi. Itu maksud Ya saya. kan? Ada Andi Wijayanto juga Ya kan. kan yang diterangkan oleh Victor di situ adalah ada sekelompok orang yang membuat itu Tim Solo. kutip, Ya. di Pramuka. Universitas Pasar Pramuka. Iya. Nah, kemudian ini yang dia mungkin juga nggak jelas menjelaskan. Kemudian kan di PD Perjuangan ada tim yang menjadi liaison dengan KPU DKI. Lalu tim itu menyerahkan kepada tim kita DKI. ada Prasetyo, Andi Jawanto Lihat. Lalu diserahkan kepada KPU. Orang-orang ini kan tidak punya kemampuan mengetahui ini asli nggak. Apakah harus melakukan forensik dulu? Kan nggak juga. Nah itu dia. Nggak perlu ngelakuin forensik kan. Nggak kayak Bapak Roy. Artinya Pak Bentor itu kan mengembangkan satu isu yang belum tentu kejelasannya ya. Pak Bentor Suryadi itu bahkan bilang bahwasannya orang-orang yang mereka kenal pada saat itu yang dia anggap geng Solo itu ya, yang dari Solo itu nggak tahu kemana sekarang. Kalau dalam wawancaranya kan dia bilang begitu. Terus seharusnya tuh PDI dari pihak PDIP langsung konfirmasi tabayun sama tuh namanya Bentor Suryadi, bener kagak begitu. Sedangkan Pak Andi sendiri, Adi Wijayanto bilang sendiri bahwasannya beliau itu kagak berinteraksi sama Pak Bentor itu, tapi Pak Bentor itu bicaranya beda. Nah ini Deddy ngejelasin, coba meluruskan ceritanya. Tapi faktanya memang
Betor itu ngomong seperti itu. Mau gimana? Itu nanti verifikasi faktual, verifikasi administrasi. Lah kenapa jadi PDI Perjuangan? Itu. Bahkan ada yang aneh nih. Ini kita udah somasi nih si apa namanya? Bung Egy Sujana. Ya, ketika dia bilang Bu Mega membuat sayembara. Oh iya, itu kan 16 miliar. Sebenarnya nggak ada. Nggak pernah ngomong gitu. Nah, cuma kan sekarang ini lagi di Australia atau di Singapura, Malaysia ya. Kita tunggu nanti karena tidak pernah Bu Mega ngurusin ini. Tanggung jawab menentukan apakah itu asli atau tidak, tugasnya dibebankan kepada KPU yang disahkan, yang dibahas di pengadilan. Dan setuju Mas, karena hoax soal 16 miliar itu kan ditujukan juga ke saya, ke Dr. Resmond, ke Dr. Tifa. Katanya kita tuh mengejar duit, ada bohir. Masih 16 miliar. Ada bohir yang membayarin ini, dan ini kerjasama dengan Partai Merah. Gitu. Nah kan berarti kan ini Egy Sujana ini. Nah lomelin tuh Pak Egy-nya aturan, Bertanya nih. Ya artinya kan penuduhnya juga bukan hanya beliau kan. Penuduhnya kan juga ada yang pembelaan. Surban itu. Itu yang nyebelin itu. Satu lagi yang Matutina. Itu yang sekolah di Ruko itu. Marah kemarin di CNN saya sebut sekolah di Ruko udah tutup, marah dia. Lah kan bukan fakta. Loh itu fakta loh. Fakta. Dan kedua orang itu ketika nuduh saya terima uang itu ya gitu, saya tantang dia di Kompas TV, saya tantang dalam suasana berbeda sama di Kompas. Ayo ngabalin. Kalau Anda memang benar bisa membuktikan itu, sumpah di bawah Quran. Gak berani melintir lah muter. Ya ini buat ngabalin, buat Sylvester dan buat semua para pemuja Jokowi ya. Nah nih, Dedi terus ceritanya ngancam. Kalau lain kali lu nuduh-nuduh Bu Mega dan mengadakan sayembara 16 miliar, nah lu berhadapan sama kita. Ya. Bukannya nuduh, tapi itu kata Pak Egy, Bung Dedi. Ya kita cuma nerusin doang mungkin ya. Orang kalau gue pribadi juga nggak yakin Ibu Mega begitu. Gue pribadi. Cuman itu kan katanya Pak Egy yang bilang harusnya Pak Dedi tuh marah besarnya bukan sama pemuja Jokowi. Tapi sama Egy Sujana. Lah Pak Dedi Sitorus ini juga sama kan sebagai pemuja Ibu Mega. Apa yang dilakukan Ibu Mega mungkin beliau akan bela. Karena sekarang Pak Jokowi udah bisa jalan aja. Aduh. Tuh nih para pemuja Jokowi katanya. Iya Pak, iya. Ada 16 miliar mending bantu rakyat. Bukan malah sayembara. Kita denger lagi dah dikit nih, potong. Ngabalin buat Sylvester dan buat semua para pemuja Jokowi ya. Kalau lain kali lu nuduh-nuduh Bu Mega dan mengadakan sayembara 16 miliar, nah lu berhadapan sama kita. Ya. Karena itu keterlaluan. Ada 16 miliar mending bantu rakyat. Bukan malah sayembara. Ijazah yang harusnya tugas polisi dan pengadilan gitu loh. Jadi sebenarnya isu ini kan memang jadi menarik gara-gara mungkin ada yang namanya kong kali kong. Ya kan gitu, kong kali kong dari orang-orang yang kemudian membuat apa kata di UPP tadi kan, Pasar Pramuka. Dan termasuk kalau tadi dikatakan, loh kenapa itu saya harus mengatakan sampai ke anaknya. Ya karena anaknya juga masih jadi pejabat publik Mas. Gitu. Dan memang kong kali kong kan terjadi. Untuk kong kali kong ini Mas, kita harus buka-bukaan. Saya buka kaos saya. Untuk menunjukkan kong kali kong. Betul. Ini kong kali kong nih namanya. Kong kali kong kongguan. Betul. Kong kali kong. Ada paman. Ada paman. Kong kali kong. Tapi kok nggak ada ibunya? Ibunya kan kebalikan. Kan ada anak perempuan juga. Lah ya kan kebalikan. Kalau kongguan beneran kan yang nggak ada bapaknya. Oh iya, bapaknya. Surya rajin bikin baju kayaknya, dia punya cetak sendiri kayaknya nih doi. Apa bajunya kayaknya banyak bener. Apa ada supportnya nih? Kagak tahu. Mantap nih koleksi baju warga Pak Jokowi ya, dari Fufu Fafa, Mulyono. Ini ada lagi nih kong kali kong. Kan lagi fans Jokowi juga dia. Di biskuit yang lain. Iya.
Gak ada ibunya. Oke. Oke, Mas. Ibunya bukan pejabat negara. Bukan pejabat negara. Jadi nggak usah. Enggak, saya kan cuma mengingatkan gambar aslinya kan ada anak perempuan dan ibu. Tuh, jadi inilah namanya kong kali kong. Siapa. Kong kali kong para King Kong. Cocok karena King Kong penghuni. Lah ini kan King Kong semua ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu, sekarang wapres. Satunya presiden 2 periode, kan King Kong semua dong. Tuh. Dengar ya. Nih. Dengar perkataannya baik-baik. King Kong semua katanya tuh. Mahkamah Konstitusi, wakil presiden, dan pernah jabat 2 presiden. King Kong tuh. Itu kan ngatain orang itu. Kong kali kong para King Kong. Nah, tuh, cocok benar. karena King Kong penghuni. Lah ini kan King Kong. Nah, tuh. Semua ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu. Nah, itu cocok katanya dia tuh. Penghuni. Lah ini kan King Kong semua ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu, sekarang wapres. Satunya presiden 2 periode, kan King Kong semua dong. Oh, batuk langsung dia kan. Ini biarin deh. Nah, itu jelas tuh Dedi ngatainnya tuh begitu. Ngatain ketua mahkamah, terus Wapres dan juga Pak Jokowi ya, yang dimaksud di situ kan Pak Jokowi itu udah jelas. Tapi beliau itu jelas dengan sangat tegas bilang tuh King Kong semua itu kan begitu. Ya itu ya yang tadi gue bilang ya, pertama di depan bahwasanya ya mereka kan orang-orang pintar ya, orang cerdas ya. Untuk ngatain seseorang tuh juga harus sebenarnya mikir ya. Mikir ya aturannya. Ya bagaimana mau dihormatin ya. Bagaimana beliau mau dihormatin. Sedangkan beliau itu nggak ngormatin orang lain. Kan begitu prinsipnya. Nah, kita nih ya, bocah yang misalkan yang nongkrong-nongkrong aja nih. Ngomong tuh masih jaga-jaga ngatain orang lain ya. Gue nggak tahu tapi yang lain ya. Kalau gue pun begitu. Ya kita, apalagi kita ini ya, orang yang beragama Islam ya. Untuk ngatain orang tuh seharusnya mikir lah ya. Karena itu bukan yang diajarin Ustadz. Kagak baik begitu. Kita yang nurut. Cuman ada lah cara yang baik untuk mengkritik. Gak perlu ngata-ngatain orang. Apalagi beliau ini kan anggota DPR ya. Menurut gua anggota DPR yang setiap ucapannya dinilai sama masyarakat, didengar. Kalau bicaranya begini kan jadi pertanyaan, kok kualitasnya begini amat ya. Agak bisa dijaga maksudnya. Kan banyak orang yang mencontoh nanti. Bagaimana nanti orang ngelihat. Apalagi misalkan yang nonton itu ya pasukan mereka semua. Pasti bakal ngatain begitu. Nah itulah yang menurut gua kurang pas lah ya. Beliau ini ngatain misalkan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar, Pak Pres Gibran dan juga Pak Jokowi itu sebagai King Kong ya. coba dipahami lah ya. Gue kagak tahu nih dia ngajinya di mana nih apa Dedi ini gue nggak tahu. Roy Suryo juga begitu kagak tahu gue. Tapi yang pastilah kita tetaplah jaga etika dalam mengkritik seseorang. Tentu saja yang kita kritik itu pikirannya, pandangannya ya, bukan fisiknya ya. Yang kita kata-katain, yang kita kritik ya. Apalagi itu ya. Ya begitulah menurut gue lah ya. Gue pengen berkata kasar tapi kagak bisa. Karena ya agama kita juga ngelarang lah. Apalagi kita tetap hormatin Pak Dedi ini sebagai wakil rakyat ya kan. Anggota DPR dan tentu saja politisi senior beliau. Kalau dianggap kita pemuja, ya sama, situ juga pemuja. Tapi harus pasti apa yang kita puja itu bukan kita dewa-dewakan, kita sembah. Artinya kita menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 2 periode. Ya, beliau bekerja sangat keras demi Indonesia dan banyak masyarakat merasakannya. Ya, untuk demokrasi mati pun enggak mati-mati amat kok. Bebas milih kan, tapi kenyataannya kan calon yang dipilih dari partai ya Pak Dedi itu ambles. Padahal awalnya pertama kali kan semangat bener ya. 1 putaran, tapi ternyata ya udahlah. Tapi tetap Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan tetap kita salut. Beliau-beliau ini orang hebat.
Gak pernah kita kata-katain tuh yang aneh-aneh. Begitu juga pun Pak Deddy, walaupun dia begini nih ngatain Pak Jokowi begitu, King Kong gitu ya, kita tetap jaga mulut kita. Ya, coba kita dengar sekali lagi nih. Sama konstitusi waktu itu, sekarang wapres, satunya presiden 2 periode. Kong kali kong. Siapa? Kong kali kong para King Kong. Cocok karena King Kong penghuni. Lah ini kan King Kong semua, ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu, sekarang wapres, satunya presiden 2 periode, kan King Kong semua dong. Ya begitulah tadi ya, kita reaksi video dari obrolan Deddy Sitorus dan juga Roy Suryo. Bagaimana menurut pendapat sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.